kita mulai touring dari Jogja menuju Dieng. Mari kita meluncur. Oke, kita akan touring dari Jogja menuju Dieng via jalur Cilendo ya. Oke, kita startnya sudah di Magelang ini karena tadi kita dari Kaliurang ambil jalur alternatif yang lebih cepat. Jadi tadi tembusnya jalur itu Bangjo. Nah, sekarang kita masuk ke jembatan Muntilan, Pabelan atau mana ini. Pada intinya teman-teman, ini itu jalur jalan Magelang. Jadi kalau teman-teman dari Jogja ambil arah Magelang, nah nanti pasti ketemu di jalur ini. Kalau teman-teman misal pengen ke Dieng via Sigedang atau Jombret, nanti saya sertakan link video yang jalur Jogja touring Dieng dari touring Dieng ke Jogja jalur tercepat. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi atau nanti saya sertakan di akhir video ya. Oke, kini jam 2:04. Terus nanti kira-kira sampai Wonosobo jam berapa? Kalau target saya 2 jam. Sampai alun-alun Wonosobo target saya 2 jam. Jadi dari Kaliurang itu jalurnya lumayan ekstrim teman-teman, tapi pemandangan indah. Minusnya itu karena itu jalur tambang ya. Jadi jalanannya agak rusak, tadi hampir jatuh saya, alhamdulillah masih tertolong. Kalau kita dari Jogja ke Wonosobo via Selindo itu Bangjonya cuman ini, terus nanti di depan satu lagi Borobudur, terus yang Salam, terus Salam Tempuran Maron, kayaknya 2 lagi hanya. Jadi Bangjonya memang nggak banyak. Lalu lintasnya cukup ramai ya teman-teman, didominasi oleh pengendara lokal Jogja, Magelang, dan ini juga ada pula dari luar kota. Ini kita masuk ke kota Magelang, wilayah kota Magelang. Kalau ngomongin Jogja yang kita ini pulang dari Jogja, kalau saya pulang mungkin kalau teman-teman berangkat ya, itu banyak banget wisata dan pengelolaannya juga menurut saya bagus. Mungkin apabila negara ini terdiri dari banyak kerajaan, terus orangnya jujur, mungkin ya bisa kayak Jogja ini. Karena Jogja itu kebetulan ya, yang wisata yang pernah saya kunjungi itu Gua Pindul, terus mana lagi itu rata-rata Benggok Sultan, tanah khas negara lah istilahnya lah, atau hak adat atau gimana, aku kurang paham. Tapi intinya itu beliau menjadi sultan itu memiliki hak untuk mengelola atau menyewakan, atau ya intinya memanfaatkan tanah tersebut. Terus itu yang diberdayakan itu warga-warga sekitar, warga Jogja yang ada di lokasi wisata tersebut diberdayakan, entah jadi sopir, entah jadi penjaga warung dan sebagainya. Sebenarnya PR-nya itu menurut saya bukan jenis negaranya republik atau kerajaan, tapi pemimpin-pemimpinnya dan warga-warganya seperti apa. Mungkin kayak seperti Jogja juga warga-warganya banyak yang jujur ya, yang nggak jujur ya pasti ada lah. Setiap daerah itu
pasti ada, cuman bisa tertata rapi seperti itu menurut saya luar biasa. Nah, ambulan kita ambil kiri aja ya, kita biarkan ambulannya lewat dulu sampai pas terminal Muntilan ya. Ya, jadi mungkin video ini nanti bisa buat referensi teman-teman yang ingin wisata ke Dieng dari Jogja ataupun Magelang ya, via jalur Selendo bisa menonton video ini sampai habis. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton, komen, dan like video saya. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas, diberikan rezeki yang banyak, dan diberi kesehatan. Amin. Jalur ini satu arah terus lebar, jadi pasti rawan kecelakaan. Kita harus pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Jalur satu arahnya selesai di sini, saya sampai di sini. Nah, masuk jalur yang dua arah. Mungkin nanti kita ini ya, kita ngeres di Magelang, terus nanti di Kepil atau di Kertek. Bangjo kita ambil kiri teman-teman, jadi nggak usah menyalip-nyalip. Ini ambil kiri ternyata dia. Nah, sudah ambil kiri. Oh, lihat gini ya sekarang. Iya kah? Iya, aman. Berarti kita tidak lewat Bangjo. Soalnya saya baru pertama kali tahu ini ada persimpangan dipisah. Kalau dulu enggak, dulu masih biasa. Nanti saya di Bangjo itu dulu belok kiri, tapi sekarang udah dipisah ya. Ini kita juga lewat jalur yang lurus dan berbahaya, agak rawan. Di sini sering banget ya, beberapa kali menjumpai kecelakaan di jalur ini. Ya pokoknya intinya mah, kalau kita motoran harus ekstra hati-hati lah, gitu aja lah. Memang harus seperti itu, karena biasanya itu di jalur ini suka buat balap ya, bukan balapan yang dalam arti yang sebenarnya ya, tapi kenceng-kencengan tarik gas, kenceng-kencengan tarik gas. Ini memang lurus sih ini jalur. Nah, ini depan kompleks Candi Roro Mendut. Kalau dulu kelihatan dari sini, tapi sekarang pagarnya udah banyak tanaman, jadi mungkin nggak kelihatan di kamera ya. Nanti yang dibuat untuk membuktikan cinta pada Roro Mendut. Ngeri juga ya cewek zaman dulu ya, kalau cowoknya suka itu tuntutannya minta dibuatkan candi, ngambek minta dibuatkan candi. Kalau sekarang kan paling seblak, nah ringan, sepele ya. Untung kita nggak hidup di zaman dulu ya, bisa susah kalau cewek kita bad mood, ngambek minta dibuatkan candi. Aduh ya, mending kalau cuman minta dibelikin seblak sih. Jadi tadi kalau ke sana itu ke arah Gunung Pring ya, bisa juga ke Jogja ataupun ke Kulon Progo. Kulon Progo itu lewat jalur ini juga bisa. Belum pernah saya takziah ke Kulon Progo, pulangnya lewat sini, kalau berangkatnya lewat Purworejo. Ini depan pemandian Mendut, kita ambil kiri. Ini masih kompleks Mendut, kita ambil kiri. Sini nggak ada Bangjo. Nah, dulu di sini itu ada nasi goreng sama sate enak. Masih buka nggak ya? Kita masuk ke kompleks Borobudur.
depan ambil kanan, kalau lurus itu kita ke Candi Borobudur, bisa ke Candi Borobudur atau ke Jogja via Jembatan Ancol, Kulon Progo juga itu bisa. Kalau kita tadi lurus ya, kita pulang ke Wonosobo ambil lurus saja. Jangan lama juga nggak motoran di jalur Silendo ya teman-teman. Habis tadi. Enggak. Itu sepertinya pasangan. Dari tadi kebut-kebutan tapi bareng terus. Tapi ini kompleks parkiran. Ini kompleks pasar, bukan parkiran, kompleks pasar Borobudur. Ini kalau ke kiri juga bisa ke Candi Borobudur. Oke ya, karena ini jalanannya lurus, nanti kita sambung lagi sebelum rest area Sekar Pajang atau pom bensin. Nanti kita, karena kita mau istirahat ya, kita melewati lapangan tembak Salaman ya. Oke, kita gas terus. Kalau dulu ya sukanya Dawet itu di sebelah sini, dekat lapangan tembak Salaman. Dulu nggak seramai ini, masih di pinggir-pinggir kayak gini, tapi sekarang sudah ditempatkan. Kita maju lurus agak panjang ya, 2,5 kilo lagi nanti kita ketemu ini Bundaran Maron. Bundaran Maron pun kita masih lurus. Oke, lanjut. Ya, kita hampir sampai Bundaran Maron. Ini kita sudah sampai daerah SMA berapa itu. Nah, ini tempat makan ini lumayan recommended menurut saya. Ya, sering istirahat di situ kalau pas rame-rame. Ini mohon maaf juga misal kalau backlight ya, karena matahari sedang di barat, sementara memang tujuan kita arahnya di barat. Ini aja kayak pengen ganti pakai kacamata hitam. Mungkin nanti di rest area Sekar Pajang atau pom bensin ya. Lurus kita, kalau ke kanan itu ke Atos atau alun-alun Magelang. Kita lurus ambil arah Wonosobo Purworejo. Kita nanti lanjut di rest area ya, apa pom bensin aja, pom bensin sebelum Manglong Sari. Oke ya, kita lanjut ganti kacamata dulu. Ini kacamata hitam. Mohon maaf ya, tadi malah kelupaan nggak record pas istirahat. Jadi karena terlalu asik riding sama agak ngantuk juga, jadi tadi itu pas belok kanan saya nggak nge-record. Tahu-tahu pom bensin dari depan, kamera posisi off, mau saya nyalakan udah nggak sempet, jadi ya mohon maaf. Oke ya, kita lanjutkan dari pom bensin itu tadi. Pom bensin mana ini? Salam ini. Oh, ini yang sebelum rest area Sekar Pajang. Salaman lah, pom bensin Salaman. Menurut saya itu rekomendasi SPBU untuk ngeres kalau teman-teman dari Jogja mau ke Dieng ya, walaupun mungkin tidak mengisi bensin, tapi sana itu kamar mandinya banyak, terus juga ada tempat untuk merokok bagi teman-teman yang suka merokok seperti saya. Itu sangat recommended. Terus ada Alfamartnya juga, ya lengkap lah. Atau kalau enggak nanti di depan itu di Sekar Pajang. Sekarang jam 3, tadi kita sampai di
rest area itu jam 2.39, berarti kita istirahat kurang lebih 20 menit. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau dari sini ya kurang lebih 1 jam lebih sedikit sampai ke alun-alun Wonosobo. Ini kepala saya malah jadi gatal. Ini sebenarnya tanggung ya, kalau kita mau sholat asar di pom bensin kita masih harus nunggu 5-10 menit lagi. Jadi ya daripada nanti kita istirahatnya terlalu lama, kita gas terus nanti kita istirahat lagi di Kepil aja untuk sholat asar. Jadi kita sudah sholat zuhur 4 rakaat di Jogja, karena kita pulang ke Wonosobo juga sholat asarnya nanti cukup 4 rakaat, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangi, tetap 4 rakaat walaupun kita sholat di Wonosobo. Kalau di Magelang juga sebenarnya juga 4 rakaat. Ini depan rest area Sekar Pajang lah. Ini ada masjidnya, terus rest area juga, bisa makan. Menunya banyak. Dulu saya makan apa ya, omelet atau apa itu enak di sini. Recommended. Oke, kita masih lurus ya teman-teman. Kalau ke kanan ini arah Curug Cilawi. Manglong kita ambil kanan. Karena kalau lurus itu arah Purworejo. Kiri arah Kepil Wonosobo. Nah, sini kadang ada kendaraan yang tidak kuat. Lu pernah ketilang di sini pas ini kan jalur tidak putus, harusnya dilarang mendahului. Tapi ya rata-rata kalau yang dari sana karena habis dari pertigaan Manglong itu biasanya tetap gas, jadi ya tetap banyak yang mendahului. Melayari kalau aman lah. Kalau dulu langsung dari sini naik ke atas, yang dari atas itu dulu lewat sini, tapi sekarang udah dibalik karena sana memang nanjaknya agak lumayan. Oke, nah dulu itu kalau yang dari arah mana sana mau ke Magelang lewatnya yang saya lewati itu. Tapi sekarang udah dibalik, sekarang lewatnya yang turunan. Kita ini masih di desa wilayah Magelang. Ini S2 dulu recommended enak, tapi nggak tahu sekarang karena udah lama juga nggak makan di sana. Ini jalurnya lumayan berliku, terus sempit, tapi lumayan sepi juga, jadi bisa agak cepat kalau lewat jalur ini daripada teman-teman lewat jalur Kertek. Nah, ini sebelah kanan pom bensin lumayan baru ya. Kalau dulu itu nggak ada pom bensin daerah sini, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada pom bensin. Jadi teman-teman yang mau lewat sini terus belum isi bensin bisa mengisi di sini. Biasanya sih kalau yang lupa itu yang dari arah Wonosobo ya, karena dari Wonosobo itu jauh Bajagelan. Kalau dari arah Magelang kayak tadi kita baru aja dari SPBU kan. Oke, ini kita masih di wilayahnya Magelang ya, mulai sejuk, nuansa Agustus terasa banget di sini.
cukup meriah warga menyambut HUT RI yang ke-79 ya, 45 ya 79. Kalau warga Magelang itu memang luar biasa menurut saya, antusiasmenya berbeda dengan Wonosobo ya, atau mungkin kejajar lah ya, kejajar, kita bicara kejajar aja. Karena kemarin pas yang jemput keluarga di Magelang itu sedang mempersiapan pawai, jadi sepeda-sepeda anak kecil itu dikasih pita, dikasih apa, kalau nggak nangis. Jadi sudah memang jadi tradisi ya, jadi tradisi. Kalau di tempat saya itu nggak ada hal-hal yang seperti itu. Nanti kita bandingkan ya di Magelang terus nanti di Wonosobo, apakah ada perbedaan atau enggak. Ini kita tanggal 31 Juni ya, Juli. Nah itu depan ini ada rest area. Nah, teman-teman mungkin mau sholat atau sekedar mencari makan bisa di rest area ini. Nah, ini tanjakannya lumayan ya teman-teman ya, lumayan menanjak, terus juga berliku. Jadi saya sarankan teman-teman harus hati-hati. Kalau musim hujan di sini juga rawan longsor. Biasanya kalau weekend itu jalur ini juga tetap ramai kok. Jadi mungkin buat teman-teman yang takut jalurnya sepi, kalau weekend biasanya ramai. Kalau non weekend ya nggak sepi-sepi banget sih kalau sekarang ya, karena mobilitas sekarang memang udah banyak. Kalau dulu weekend pun ya paling cuma seperti ini kalau dulu. Dan termasuk penjelajah sih. Ya, dulu emang suka apa ya, jalan-jalan, menikmati perjalanan, suasana dan sebagainya. Oke, kita gaskan ya. Ini agak silau, semoga kamera tidak kena backlight. Saya juga kebetulan sudah antisipasi pakai kacamata hitam biar enggak kena silau matahari. Oke, aman, kita gas. Kita pas sampai mana ini, pasarnya Magelang. Pasar apa sih, agak lupa. Lo pasaran itu biasanya di sini macet, ramai. Samuraja. Nah, kita sudah memasuki wilayah Wonosobo teman-teman. Jadi jembatan itu atas perbatasan dengan Wonosobo Magelang. Kalau teman-teman lewat sini itu harus ekstra hati-hati ya, jangan terlalu buru-buru menyalip, karena jalurnya itu memang nanjak turun dan berliku. Nah, paling sebel kayak tadi, kebetulan tidak saya record ya, ada mobil besar terus pelan kan, biasanya banyak membawa muatan itu agak pelan. Jadi kadang kita terlalu ambisi untuk menyalip, tapi malah ketika kita ambil kanan ada kendaraan dari arah yang berlawanan. Jadi kita tetap harus ekstra hati-hati. Kita sudah sampai Arjosari. Ya, kalau sudah sampai sini itu sudah mulai terasa agak dingin ya, sejuk, mulai agak sejuk karena sudah masuk wilayahnya Wonosobo. Ini depan itu pasar Randusari, pasar Sirandu. Kita gaskan. Nah,
Hanya pohon-pohon ini juga membuat suasana lebih Wonosobo lagi ya, sejuk, asri, terus nyaman gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan kita ngekor ini mobil ini, kita harus hati-hati depan tikungan, nggak boleh langsung wah salib. Nah, karena itu, nah nanti depan itu kan turunan. Nanti kalau kita nyalip kita nggak tahu ada mobil yang ada perlawanan. Nah, nyalipnya itu pas kondisi memang aman seperti ini, kosong. Ini pas kosong itu kita baru nyalip. Nah, ini pertigaan Cicangga. Kalau kita lurus itu ke atas, kita naik ke atas ya. Kalau kita naik ke atas itu ke Ropo, terus ke arah Kaliangkrek, Bandungan. Kita ambil kiri, kita ke Wonosobo, Sapuran, Sambal Ari, ambil Ari ke arah Sapuran. Nah, ini kalau lurus kita ke Gadingrejo, Purworejo via Beduk. Nah, kawan-kawan kita buat konten yang ke arah sana, jalur Beduk ya, jalan-jalan iseng aja, jalan-jalan iseng. Nah, kalau di sini juga biasanya mobil-mobil pribadi itu nakal, ambil lajur terlalu kanan, salip-saliban. Nah, kadang yang dari arah sini bisa habis. Oke, kita aman, lanjut maju. Tadi kita start dari Multilan sih jam 2 kayaknya ya, berarti ini sudah 1,5 jam kita baru sampai mana ini, Meran ya, sampai Meran, depan rest area Silatri nanti sana. Ya, beda 1/2 jam teman-teman kalau kita lewat Cilendo dan lewat Jombret. Tapi yang saya coba itu kan yang dari arah via arah Jombret itu dari berangkatnya ya dari Kejajar sampai ke Jogja. Kalau ini kan dari arah sebaliknya, dari Jogja ke arah Kejajar ya. Tapi sepertinya ya misal berbeda tidak terlalu signifikan lah, palingan 10 menit 20 menit misal ada selisih. Jadi tetap bisalah ya kita jadikan patokan. Kalau berangkatnya 1,5 jam itu sudah sampai Muntilan, tapi Muntilan yang bagian ini ya, bagian atas. Oh, ini mau belok ternyata teman-teman. Aman. Nyaris tadi saya celaka, alhamdulillah masih dilindungi. Ini enak jajanannya, cilok ini enak, Xiaomi, rekomen. Ya mungkin selisih waktunya itu ibaratnya dari Wonosobo ke Kejajar lah, sekitar 25 menit ya. Perbedaan kalau kita lewat Cilendo dan lewat Jombret. Kalau kita ke Magelang itulah memang selisihnya agak signifikan. Tapi ya yang namanya kita jalan-jalannya itu nggak harus yang lebih cepat atau yang lebih, ya intinya inilah, kadang kita mencari yang suasana lebih indah, jalurnya lebih mudah. Kalau secara jalur kayaknya lebih enak lewat si Gedang, karena nanti kalau sudah sampai Kepil, Sapuran ya, kali Kejar ke Kertok itu jalannya agak lumayan. Ini kita sampai di rest area Silatri Meran.
kelebihannya lewat sini nih itu ya kita bisa lewat beberapa tempat yang mungkin ingin teman-teman kunjungi ya, kayak alun-alun Sapuran, terus pasar sayur Kertek, terus alun-alun Wonosobo ya. Barangkali teman-teman kan memang kadang harus lewat ini, harus kesini dulu dan sebagainya. Kalau cuman sekedar pengen ke Dieng nggak peduli lewat jalur mana sih ya, kalau saya rekomennya via Jumrit aja, bisa lebih cepat. Tapi resikonya kalau lewat Jumrit, kalau ada mobil mogok, terus mogoknya itu kebetulan menghalangi jalannya ya, kita mau nggak mau harus nunggu mobilnya dievakuasi karena memang nggak ada rute lain. Nah, misal di sini gitu ya, ada mobil mogok, nah kita bisa diarahkan ke sana, terus nanti mungkin putar di sana atau lewat sini nanti putarnya di mana gitu, itu bisa. Tapi kalau di Jumrit itu ya udah pasrah, udah nggak ada jalur putar, jalur alternatif masuk kampung-kampung itu nggak ada. Kalau di sini kan masih bisa, dan jalurnya juga lebih lebar yang ini. Dan satu-satunya hal yang saya takutkan kalau lewat Jumrit itu, kalau kondisi motor kita kurang fit ya, kurang bagus, karena tidak ada bengkel di sana. Bengkelnya hanya di mana itu, si Bajak ya, si Katok. Nah, kalau daerah sini kan masih mudah lah nyari bengkel. Ya, amit-amit rantai kita putus atau ban kita bocor, kalau di sana ya udah pasrah. Apalagi kalau malam, kayak dulu saya pas mati lampu, itu aja udah tolong-tolong. Kita hampir tanjakan, nah ini baksonya bakso Sari Rasa, tanjakan menuju Sapuran dan Purworejo. Kalau kita ngiri itu ke arah Sapura, ke arah Purworejo. Oke Pak, suwun Pak. Kalau ke kanan kita ke arah Sapuran. Oke, sebenarnya pengen sholat di pom bensin, tapi malah nanti agak lama. Kita sholatnya di masjid mana aja ya, di pom bensin Kertek, atau kalau enggak di Kalikajar ya, di masjid nanti Kalikajar. Ya, touring bersama itu memang indah ya teman-teman, tapi solo touring itu menyenangkan, menegangkan ya, asik banget rasanya, kayak plong gitu. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, kalau kita touring itu semakin asik, justru touringnya semakin asik. Oke, kita sampai di alun-alun Sapuran. Mungkin 40-an menit lagi kita sampai alun-alun Wonosobo. Ya, kita sampai di wisata Tanjung Sari ya. Ini sedang ada pasar malam, tapi karena masih sore ya, bisa dibilang siang sih, ini belum beroperasi. Ini depan itu sudah banyak kok wisata Tanjung Sari itu, anaknya udah banyak. Kita sholat di masjid ini aja ya, Masjid Tanjung Sari. Mana sih masjidnya? Ayo ini, kita sholat dulu. Alhamdulillah. Oke, mari kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngeresnya agak lama, 17 menit, sekitar 17 menit. Sekarang jam 3.54, posisi kita di Tanjung Sari, Sapuran. Oke, ini sudah mulai mendung ya teman-teman.
Kita lewat sini jalurnya seperti ini teman-teman, agak bergelombang. Harus hati-hati. Jadi estimasi waktu yang perlu teman-teman tempuh kalau lewat Cilendo mau ke Dieng itu sekitar 3 jam lebih lah. Tapi kalau lewat Sigedang, lewat Jumprit itu bisa 3 jam pas atau 3 jam kurang. Selisihnya 20 sampai 30-an menit. Kita start tadi dari Muntilan itu jam 2 lebih 2. Ini sudah hampir 2 jam baru sampai sini ya. Mungkin 2 jamnya nanti kita sampai Kertek ya, tapi tadi kita istirahatnya agak lama juga sih. Katakanlah yang 18 menit kita potong aja ya, kita potong tadi. Jadi nanti penghitungnya jam 4:30 itu jam 4 berapa ya, 4:12 nanti ya, jam 4:12. Nah, nanti jam 4:18 nanti kira-kira sampai mana itu hitungannya 2 jam, biar adil gitu, biar adil. Karena memang tadi istirahatnya agak lama. Kalau berangkat yang lewat Jogja itu kan kita istirahatnya hanya sekali 15 menit. Tapi ya, kalau kita mau tarik ulur juga dari Muntilan ke Jogja saya finish mungkin juga 18-an menit lebih ya ke Muntilan, sementara saya finishnya di Jogja di Baledono ya. Misal dari sana ke Baledono itu kira-kira itu juga berapa menit, itu perlu diperhitungkan juga sebenarnya. Dan mungkin kalau teman-teman dari rumah belum sarapan atau dari rumah agak siang, atau intinya gini lah, misal teman-teman lapar, itu rekomendasi warung makan yang enak di Kaligajar itu di sini depan, sebentar, depan ini. Nah ini Mentok Kopios Bu Siti itu luar biasa enak. Jadi makannya itu di dapur ya, di dapur. Terus kita ambil sendiri mentok, daging mentok itu jenis unggas. Jenis unggas, bukan bebek, tapi bukan ayam. Itik lah, itik. Nah itu dimasak langsung dari dapur pakai api kayu ya, pakai kayu. Terus masih dalam wajan, kita ambil sendiri. Wih, nikmat pol, luar biasa. Ini udah mulai gerimis ya teman-teman. Nanti kalau hujan mungkin vlog saya tidak sampai alun-alun. Nah kita hanya tinggal estimasi aja nanti, estimasi waktu. Kalau dari kita closing sampai alun-alun itu berapa menit. Semoga sih belum hujan ya. Ini soalnya dari arah yang berlawanan juga belum pakai mantol, jadi mungkin belum hujan. Semoga yang hujan di wilayah ini aja, wilayah ke sana belum, semoga belum hujan. Kita masuk wilayah Pasar Kertek ya teman-teman. Ini biasalah kalau jam-jam sore itu macet. Sudah wajib lah ya, sayang sekali hujan. Sepertinya kita harus memakai mantol. Nanti lah setelah Pasar Kertek ya kita coba. Kalau memang hujan ya kita pakai mantol. Sampai sini tapi nggak hujan ini ya, masih gerimis-gerimis sedikit sih.
tapi nggak hujan. Kalau sore Kretek wajib macet. Kalau nggak macet itu namanya bukan Kretek. Kalau sore nggak macet. Saya itu ya sebenarnya kalau lewat sini agak ngeri sedep pas di jalur ini lurusnya ini. Balapan cuy, siapa belok, siapa duluan dia yang ambil jalan. Hukum rimba. Nah ini ngeri sedep kalau di sini. Ini telah toleh kalau aman langsung gas, nggak peduli. Nah kalau sudah sampai sini sih terserah mau macet nggak apa-apa. Tapi intinya sudah melewati jalur kematian. Ya kita hampir sampai terminal Mendoro Wonosobo. Sekarang jam 4.12. Berarti 2 jamnya kayaknya sampai di alun-alun teman-teman. Oh nggak salah tadi startnya itu jam 2 lebih, sekitar lebih 2 jam 8 menit atau berapa lah. Tapi paling apa istilahnya palingan jam 2 lebih 4 lah, paling awal itu jam 2 lebih 4. Soalnya saya ingat banget di jam 2 itu masih macet di Bangjo. Kayaknya tadi start jam 2 lebih 4 atau 6 atau 8 sekitar jam-jam tersebut. Terus tadi kalau kita istirahatnya potong sekali ya yang 18 menit itu kan artinya 26 ya. Nah, di 2 jamnya itu di 4.26. Nah ini kalau jam 4.26 kita sudah sampai alun-alun, karena ini jam 4.13 berarti 13 menit lagi. Ya kita lurus ya karena kita mau ke alun-alun. Ya ini suasananya ramai luar biasa ya. Jam pulang kerja jam 4.16. Karena kita berbicara waktu, nanti kita depan kita ambilkan anak saya biar cepat, karena kita tujuannya mau ke alun-alun. Nah ini kita depan ambilkan teman-teman, ikuti bapak plat merah ini. Wih luar biasa ramenya, macet cuy. Ini kalau nggak ada yang mau ngalah ya kita berhenti di sini. Harus ada yang mau mengalah sih, harusnya. Ayo lo ngalah dong. Nah itu mobil box malah pengertian ya, dia memberi ruang kita untuk lewat, tapi itu malah motong. Itu gimana pak? Tiga jalan ini nanti tembusnya langsung di alun-alun. Nanti tanjakannya di sana agak lumayan. Oke ya teman-teman ya, kita tadi udah start dari Muntilan, start sekitar jam 2 lebih sedikit. Terus kita lanjut perjalanan lewat Candi Mendut ya, tadi Candi Mendut, terus Salaman, kita istirahat di SPBU Salaman ya, itu yang fasilitasnya lengkap. Terus kita ambil arah Manglong Kepil, kita sholat asar di Masjid Tanjung Sari sama 18 menit. Tadi istirahat di SPBU juga sekitar 20 menit. Jadi kurang lebih 2 jam perjalanan kita. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, tidak skip. Jangan lupa juga untuk di like videonya, di share. Nanti kita closing setelah tanjakan mau ekstrem.
Ini tanjakannya lumayan. Nah, ini kalau mobil sekarang udah nggak boleh. Kalau dulu masih diperbolehkan, tapi karena beberapa kali itu di tanjakan ini roboh, ada yang roboh, enggak, akhirnya sekarang mobil dilarang untuk melewati. Nanti depan kita ambil kanan, itu sudah sampai ke alun-alun. Jam 4.20, jadi 2 jam kurang teman-teman. Kalau istirahatnya kita potong 1 ya. Oke ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.